teman-teman semuanya yang kita muliakan. Tadi sebagian teman-teman sudah kita sapa. Ini saya sapa Ko Yudani ya, yang belum sempat kita sapa. Kemudian ada Tocin Endang ya, Tocin Gunawan Haryanto, Tocin Harisi, kemudian Tocin Hartono, Tocin Andi Kanda ya, semuanya ya. Selamat malam, semoga sehat semuanya. Malam hari ini share screen yang saya sharekan nampak ya? Nampak, Cik. Nampak ya, baik Ya. ya. Kita mengangkat tema ya. Ini aja slideshow, jangan begini. Slideshow di samping itu kan ada home, insert, design, transition, samping-sampingnya ada slideshow. Slide itu di mana? Area yang ini. Kursornya di tengah. Ada tulisan Show slideshow. meeting. Show meeting. Bukan. Di gambar layarnya itu, PPT-nya itu ada tulisan slideshow. Slideshow. Bawah Naik ke apa? atas. Paling atas. Di tengah. Iya. Itu ya. Yes, tuh. Terus From beginning. Ya. From beginning. Oke, ya. Oke, thank you. Nanti tinggal kursor ya. Iya, betul. Oke, baik ya. Terima kasih tunjuknya. Ya, baik teman-teman, selamat malam. Hari ini kita mengangkat tentang tema Rusang, yaitu etika bisnis secara agama Konghucu. Dan kita mengangkat seorang tokoh legendaris, yaitu Wu Xieyan. Namun sebelum kita masuk ke Wu Xieyan, saya ingin memberi sedikit pengantar ya, bahwa dunia mengakui kemampuan orang Tionghoa dalam berdagang. Di sampingnya adalah orang Yahudi. Mungkin kita secara rendah hati mempersilahkan atau menganggap bahwa orang Yahudi lah yang paling pintar di dalam berdagang dan kita di bawah urutan mereka. Namun sesungguhnya kemampuan orang Tionghoa di dalam berdagang itu teruji dimanapun di dunia ini. Apa yang menjadi kelebihan daripada orang Tionghoa di dalam berdagang, yaitu selalu memegang janji, menepati apa yang sudah dijanjikan, kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya, dan juga tidak mau menipu. Lalu harga yang diberikan juga sangat pantas dan wajar. Itulah sehingga di mana-mana pengusaha Tionghoa bisa maju. Ya, ada seorang anggota saya bahkan mengatakan kalau di suatu daerah itu masuk saja seorang pengusaha Tionghoa membuka toko di sana. Bila sebelumnya harga-harga barang di sana itu tinggi, tetapi begitu masuk pengusaha Tionghoa di sana, maka harga itu menjadi harga banting. Ya, jadi karena memang kita diajarkan untuk jangan serakah dan tetap berpegang pada etika dagang yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita secara turun-temurun dan bahkan sudah mendarah daging
ke dalamnya. Kemudian kalau kita berhutang, itu selalu dibayar tepat waktu. Tidak mau melarikan hutang dari pemodal. Itulah merupakan kekuatan yang paling penting. Sehingga bahkan kita kadang-kadang dapat diberi modal terlebih dahulu dan laku, setelah laku baru bayar ke pemodal tersebut. Belakangan ini semakin terasa bahwa perhatian banyak orang kembali menuju kepada ajaran-ajaran luhur daripada para leluhur kita, yang orang Timur khususnya, dan keturunan Tionghoa pada umumnya. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwa beberapa dekade yang lalu kita semua, hampir semua, sangat mengagung-agungkan budaya Barat. Apa-apa yang datang dari Barat itu semua hebat-hebat dan disukai serta dikagumi, bahkan dari segi agama dan budayanya. Banyak kita orang Timur yang meniru-niru ke Barat-Baratan dan juga mengadut keyakinan yang didatangkan dari Barat tersebut. Tetapi belakangan ini ternyata mulai runtuh cara pandang seperti itu. Mengapa? Ternyata kekosongan mereka itu mulai terkuak, mulai terlihat bahwa tidak semua yang datang dari Barat itu adalah yang terbaik. Sebagian itu merupakan lemak ataupun dihiasi sedemikian rupa, sementara di dalamnya kosong, melompong, tidak memiliki fondasi yang kuat. Beda dengan kita yang dari saya ingin mengatakan penganut agama Konghucu, tetapi mungkin ini kurang fair ya. Jadi saya katakan ini ya budaya Tionghoa ya, karena sebagian yang tidak menganut agama Konghucu itu menganutnya sebagai budaya Tionghoa. Oke, tidak apa-apa. Jadi dalam budaya Tionghoa kita diajarkan untuk berpijak pada bumi. Artinya kita melihat pada kenyataan, berpegang pada kenyataan. Dan segala sesuatu itu dibangun di atas fondasi yang real. Ya. Kita sangat dipantangkan untuk berangan-angan kosong, sangat dipantangkan untuk sesungguhnya dirinya kosong tetapi menampilkan seolah-olah penampilan luarnya sangat wah. Jadi kita lebih ditekankan untuk pembinaan diri ke dalam, karena itu disebut sebagai bingkai, ya, karakter moral itu sangat penting dan merupakan hal yang paling penting di dalam segala pekerjaan kita, khususnya di dalam berdagang. Nah, hari ini kita mengangkat seorang tokoh yang bernama Hu Xueyan. Ini adalah tokoh yang hidup di masa Manqing. Dia lahir di tahun 1823 dan wafatnya di 1885. Kira-kira 63 tahun ya. Nah, tokoh ini oleh para sejarawan itu merupakan satu di antara dua tokoh yang dinobatkan sebagai tokoh rusang. Ya. Dan mungkin tiga. Yang satu tokoh rusang yang pertama itu adalah
siapa? Muridnya Nabi Kongce, yang seorang pedagang. Dan yang kedua itu adalah Tao Zhukong atau Fandi. Tao Zhukong atau Fandi ini hidup di zaman Chunqiu. Apa yang kenapa Tao Zhukong atau Fandi ini dicatat sebagai seorang tokoh Rusang? Karena Tao Zhukong atau Fandi ini dia bukan hanya seorang pedagang, tetapi dia berkontribusi kepada negaranya. Waktu itu masih zaman peperangan, masih Chunqiu ya, jadi banyak negeri saling berperang, dan negerinya Tao Zhukong adalah negeri Ye, ya, negeri Ye. Tao Zhukong ini membantu pangerannya atau rajanya yang bernama Kou Jian untuk mengalahkan negeri tetangga dari negeri Wu yang rajanya adalah Wu Cai. Jadi Tao Zhukong ini dia tidak hanya sebagai seorang pengusaha, tetapi dia juga seorang patriot. Dia memodali rajanya yang bernama Kou Jian itu agar dapat mengalahkan raja negeri tetangganya, yaitu negeri Wu. Nah, Wu Xieyan ini yang seorang tokoh di zaman dinasti Qing. Mengapa dia dicatat sebagai orang hebat dari tokoh Rusang? Ternyata dia mempunyai sejumlah catatan yang luar biasa. Pertama, dia membantu memadamkan pemberontakan Taiping. Jadi di zaman itu ada pemberontakan Taiping yang bergerak di kota Hangzhou. Kebetulan Wu Xieyan ada di Hangzhou. Dan dia itu membantu pemerintah daerahnya untuk memadamkan pemberontakan Taiping tersebut. Dan berhasil merebut kembali bangunan kota Hangzhou. Lalu dia membangun kembali kota tersebut yang porak-poranda dengan keuangan yang dia miliki. Jadi uang yang dia miliki sebagai seorang pedagang itu tidak dia umpet, tidak dia sembunyikan rapat-rapat untuk dirinya sendiri ataupun anak cucunya, tetapi dia rela disumbangkan kepada pemerintah di saat pemerintah membutuhkan pendanaan tersebut. Kemudian dia juga membangun transportasi air di wilayah Fujian. Jadi waktu itu transportasi air yang mengantarkan komoditi dari satu wilayah ke wilayah lain di Fujian itu memiliki sungai yang panjang dan lebar, dan transportasi air itu adalah jalur teraman dan tercepat dibandingkan dengan jalan darat yang sering sekali harus melewati medan yang sulit, serta ada perampok-perampok di tengah jalan yang sewaktu-waktu melakukan aksi perampokan untuk merampok barang-barang yang diantar tersebut. Dan yang ketiga adalah di saat-saat terakhir, dia dengan kemampuan usahanya yang semakin besar, dia itu membantu Zhuo Zhongtang, seorang perdana menteri daripada Shi Taihou. Waktu itu di pemerintahan Qing dikuasai oleh atau diperintah oleh Shi Taihou, ya, atau Ibu Suri Shi, merebut wilayah Xinjiang.
dan Xinjiang itu berhasil kembali ke dinasti Qing. Bila seandainya waktu itu Hu Xiayan tidak memberi bantuan finansial kepada Zhou Zhongtang untuk berperang merebut Xinjiang, mungkin ya saat ini wilayah Tiongkok akan berkurang, yaitu wilayah Xinjiang itu mungkin tidak menjadi wilayah Tiongkok saat ini. Tetapi berkat jasa daripada Zhou Zhongtang yang dibantu oleh Hu Xiayan ini dari segi finansial, membelikan persenjataan, kemudian mendukung obat-obatan serta ransum makanan dan berbagai akomodasi dan transportasi kepada pasukan Zhou Zhongtang sehingga dia berhasil merebut Xinjiang. Nah, etika berbisnis menurut Rusang ini sesungguhnya bila kita ingin belajar atau membicarakan tentang Rusang, maka yang pertama sekali kita harus membicarakan moralitas dan karakter atau pingte, ya, teoxing, menjalankan kebajikan ataupun karakter kebajikan yang ada di dalam diri kita. Ya. Banyak ahli mengakui bahwa untuk mendidik seseorang menjadi pinter dan cerdas atau terampil itu hanya butuh beberapa bulan atau mungkin 1-2 tahun. Tetapi untuk membina seseorang yang mempunyai karakter yang bagus, yang baik, orang yang rajin, dapat dipercaya, jujur, ya, punya dedikasi yang tinggi, itu bahkan harus dimulai dari kecil dan berlanjut sampai dewasa, bahkan seumur hidup. Maka dalam kita memahami Rusang, yaitu cara berbisnis secara agama Konghucu, kita jangan langsung melihat pada keberhasilan dari seseorang di dalam berbisnis. Karena keberhasilan seseorang meraih sukses itu merupakan ujung atau buah daripada sebuah proses. Kita harus memulai dari proses tersebut. Dan Rusang yang kita pelajari ini adalah dimulai dari proses awal. Atau ibaratkan sebatang pohon yang tumbuh, dia harus dimulai dari akarnya terlebih dahulu. Nah, tanpa akar yang kuat, dia langsung membangun batang dan cabang serta langsung berbuah, maka dia itu tidak memiliki akar yang kuat dan dia segera akan tumbang. Nah, kontribusi Hu Xiayan yang keempat itu adalah dia itu membangun sebuah toko obat, ya. Dia membangun toko obat di kota Hangzhou yang bernama Qingyu Tang. Toko obat ini sosial untuk menolong rakyat, ya. Bahkan pada rakyat yang miskin dan tidak memiliki uang, dia akan memberikan obat secara cuma-cuma. Dan bukan hanya itu, setiap tahun dia membagikan bubur gratis pada hari Pak, ya, di bulan 12 hari ke-8 itu merupakan kebiasaan di Hangzhou, daerah Hangzhou sana. Setiap bulan 12 Imlek hari ke-8 itu atau CP mengadakan sembahyang kepada leluhur dan kepada para senming untuk berdoa agar
diberikan kesehatan dan panen yang melimpah, serta dijauhkan daripada mara bahaya. Jadi di saat itu dia membagikan bubur gratis kepada rakyat. Dan juga di hari Tuan Ucie, dia juga membagikan kantongan pewangi yang berguna untuk menolak penyakit. Ya, jadi Hu Xie membangun Qing Yuchang ini merupakan pesan permintaan dari ibunya. Ibunya adalah orang tua tunggal yang membesarkan dirinya. Bagaimana Hu Xieyan bisa mencapai keberhasilan atau meraih keberhasilan di dalam proses berusahanya atau berdagangnya. Hu Xieyan adalah satu dari 5 bersaudara dan sejak kecil ayahnya sudah meninggal sehingga mereka itu dibesarkan oleh ibunya. Ibunya adalah single parent, ya, membesarkan anak-anaknya. Jadi pada usia 13 tahun, Hu Xieyan itu untuk membantu ekonomi keluarganya, dia bekerja sebagai anak domba. Artinya dia itu menjaga sapi, ya. Jadi setiap hari dia itu membawa sapinya, sapi orang, dibawa untuk merumput, makan rumput, ya. Setelah itu sorenya dibawa pulang lagi, ya. Nah, hal itu dikerjakan dengan rajin, ya. Tentunya hanya mendapatkan upah ala kadarnya. Suatu hari dia seperti biasanya dia melepas itu sapinya seperti biasa, ya. Lalu kemudian di siang harinya dia merasa kepanasan, lalu dia menghampiri sebuah gubuk yang ada di dekat sana untuk istirahat, menghindari panasnya matahari. Dia duduk di sana, tetapi ketika di saat dia duduk, maaf ini apa ya, internetnya ada gangguan. Dia menemukan sebuah kantongan yang berwarna biru. Lalu dia mengambil kantongan itu dan diperiksa. Ternyata di dalamnya berisi banyak sekali uang, ya, uang logam. Dia terkejut, ya. Anak usia 13 tahun itu melihat uang yang banyak itu merupakan suatu hal yang baru. Dalam hatinya lalu berpikir keras, ya. Uang ini apakah saya simpan saja untuk saya pergunakan atau saya berikan kepada orang tua saya untuk membantu keperluan sehari-hari, atau saya kembalikan kepada pemiliknya. Lalu dia memutuskan untuk tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. Dan itulah merupakan ajaran dari sang ibu pada dirinya. Tidak boleh bahwa menjadi seseorang anak itu harus jujur, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Kemudian dia pun berpikir
dan dia berpikir menyadari juga bahwa orang yang kehilangan barang tersebut, uang yang banyak itu tentu akan sedih dan akan sangat khawatir. Lalu dia tidak tahu mau dibawa kemana. Dia memutuskan untuk menunggu. Mungkin orang tersebut akan kembali ketika dia menyadari barangnya hilang. Dia menunggu sampai sore, sampai perutnya lapar, dia tidak berani pergi kemana-mana, menunggu orangnya yang kehilangan uang tersebut datang. Sampai sorenya datanglah orang itu. Hu Xieyan, dia itu tidak segera memberikan uang itu kepada orang tersebut. Dia tanya dulu, dia periksa dulu apakah benar ini milik orang yang kehilangan uang tersebut. Ditanyain secara mendetail, kamu siapa, apa yang sedang kamu cari. Dia bilang, saya mencari barang yang hilang, terus ditanyain ciri-cirinya seperti apa, dan bungkusannya seperti apa, isinya apa. Ternyata itu semua benar, lalu Hu Xieyan mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Dan pemiliknya mengambil sedikit uang dari kantongan itu untuk diberikan ke Hu Xieyan. Namun Hu Xieyan menolak. Dia bilang, saya tidak boleh menerima karena saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengembalikan barang kepada pemiliknya. Lalu itu merupakan satu poin yang sangat baik, ya, penilaian yang sangat baik bagi sang pemilik uang itu. Dia melihat anak ini sangat jujur, ya, kemudian memiliki moralitas yang sangat baik, karakter yang baik, dia dapat dipercaya. Kemudian dia bilang orang itu menawarkan Hu Xieyan agar ikut dengan dia ke kota. Dia memiliki sebuah toko, dia akan menerima Hu Xieyan sebagai pembantu di sana. Hu Xieyan mengatakan, saya meskipun pingin, tetapi saya harus bertanya dulu pada ibu saya. Dan bila ibu saya mengizinkan, saya akan pergi bersama Bapak. Dan itu juga poin kedua, bahwa Hu Xieyan adalah seorang anak yang hormat kepada orang tuanya, patuh kepada didikan orang tuanya. Orang tuanya sangat berhasil mendidik seorang anak yang sangat baik ini. Kemudian orang itu ternyata adalah seorang pengusaha toko barang serba ada. Dia bilang, baiklah kalau gitu saya tinggalkan alamat. Nanti seandainya orang tuamu mengizinkan, kamu cari saya di alamat ini, di kota. Lalu Hu Xieyan pergi, pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya sangat senang dan mengizinkan Hu Xieyan untuk pergi ke kota, belajar dan bekerja di sana. Lalu Hu Xieyan kemudian selang beberapa hari setelah persiapan, dia pun pergi ke kota mencari toke tersebut, ya. Jadi toke itu nama Chiang, ya, Chiang Laopan. Dia pengusaha toko toko sampah kalau sekarang ini bilang, ya. Jadi toko keperluan sehari-hari. Di sana dia bekerja dengan rajin, ya. Semua pekerjaan dia lakukan. Jadi Hu Xieyan ini meskipun dia sekolahnya hanya sampai kelas 2, sekolah rakyat, namun dia bisa membaca dan menulis, ya. Berjalannya waktu, dia bekerja
tanpa mengeluh, ya, dengan sangat rajin. Lalu ada seorang pelanggan daripada toko tersebut, ya, yang bermarga Xu, ya, bermarga Xu. Dia itu sering belanja di sana. Suatu ketika dia datang ke sana dan jatuh sakit. Jadi orang zaman dahulu dari satu daerah ke daerah lain itu harus ditempuh dalam waktu yang cukup jauh, ya, mungkin sehari 2 hari. Nah, sampai di sana sakit, dia terpaksa harus nginap di sana. Dan Hu Xieyan ini memberikan perawatan, merawat orang sakit ini yang bernama Yi Laopan, ya. Dia merawat dia dengan sangat telaten, ya, menyediakan semua keperluannya, obat-obatan, makanan dan sebagainya, sampai dia sembuh. Setelah sembuh, Yi Laopan ini merasa Hu Xian ini anak yang sangat baik, dan dia juga cerdas, dia juga jujur, rajin, dan sangat suka kepada Hu Xian. Lalu Yi Laopan ini bertanya pada Hu Xian, maukah kamu saya ajak ke tempat saya? Tempat saya adalah sebuah toko, sebuah usaha yang menukarkan uang kertas menjadi uang logam. Hu Xian menjawab, saya harus bertanya dulu kepada bos saya, ya, Jiang Laopan. Kalau bos saya mengizinkan, saya akan mengikut Bapak. Kalau bos saya tidak mengizinkan, saya tidak bisa tinggalkan bos saya seperti itu. Nah, inilah poin selanjutnya, ya. Seseorang yang pintar itu, dia itu melihat atau menilai orang itu berdasarkan karakternya. Jangan hanya melihat atau menilai kemampuan kerja orang tersebut. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kemampuan orang itu mudah dibentuk atau dilatih. Namun moralitas orang itulah yang paling menentukan. Orang ini dapat kita percayai, dapat kita bina, dapat kita berikan tugas-tugas penting atau tidak. Ya. Bila orang yang tidak punya bingte yang baik, karakter moral yang baik, maka diberi tugas berat akan mengecewakan. Jadi setelah Hu Xian bertanya kepada Jiang Laopan, dan Jiang Laopan mengizinkannya karena melihat bahwa Hu Xian ini sesungguhnya seorang anak yang berbakat dan dia pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Maka mengizinkannya mengikuti Yi Laopan. Yi Laopan sebagai seorang pedagang yang bekerja untuk menukarkan uang kertas dan uang logam. Jadi di saat itu ini untuk ke slide berikutnya gimana ya? Tekan next aja. Kalau nggak Ya, next, bisa. oke. Baik, udah. Jadi di saat dia kemudian pergi mengikuti toke yang usahanya adalah menukarkan uang logam, uang kertas menjadi uang logam. Di sana dia mulai dari nol. Ya, pekerjaan pertamanya adalah dia harus duduk, belajar, menulis, dan menghitung uang-uang itu dengan cermat.
tidak boleh ada kesalahan. Dan itu merupakan saat pertama dia melihat uang kertas. Jadi di zaman Qing, dinasti Qing itu sudah ada uang kertas. Uang kertas itu biasanya nilainya sangat besar ya. Dan itu diterbitkan oleh bankir-bankir yang mempunyai reputasi yang sangat baik, sehingga kertas yang mereka terbitkan itu merupakan alat tukar yang sah dan diakui negara. Jadi kertas itu ketika orang melihat kertas yang dikeluarkan oleh bankir ini, bankir itu, mereka bisa menerimanya. Karena mereka, para bankir itu mempunyai reputasi yang tinggi dan bertanggung jawab atas uang kertas tersebut. Jadi hanya pemodal-pemodal besar yang mampu membuka usaha tersebut. Nah, Hu Xie sangat tertarik dengan uang kertas ini. Dan dia itu sering berkomunikasi dan punya koneksi dengan orang-orang dan para bankir-bankir tersebut. Lalu dia tertarik dan dia bertanya-tanya untuk bekerja pada bankir itu keterampilan apa yang dibutuhkan. Jadi teman-teman dari bankir itu memberitahunya bahwa kamu harus punya keterampilan berhitung yang sangat baik, ya. Lalu tulisan kamu juga harus sangat baik. Lalu dia melatih tulisannya dan dia melatih cara berhitung baik dengan semua maupun berhitung di luar kepala. Dan ternyata dia memiliki bakat dan dia dapat berhitung dengan cepat. Dia sering mendemonstrasikan cara berhitungnya yang hebat itu kepada teman-teman. Dan ada seorang majikan bankir sangat tertarik. Ya, dia bernama Yi, ya, bermarga Yi. Maaf tadi yang usaha pertukaran uang itu bermarga Qin, ini bermarga Yi. Yi Laopan ini sangat tertarik kepada Hu Xie dan lalu dia juga meminta Hu Xie bekerja padanya. Hu Xie juga menjawab dia harus minta izin kepada laupannya dulu, yaitu Qin Laopan. Nah, kemudian Qin Laopannya memberi izin, lalu Hu Xie pergi bekerja atau pindah kerja ke majikan Yi Laopan di bankir. Di situ bankir Yi Laopan dia mempunyai otoritas untuk mencetak uang kertas. Nah, jabatan pertamanya itu adalah duduk, mencatat, hitung uang, dan semuanya harus dilakukan dengan teliti, tidak boleh ada kesalahan. Kemudian jabatan keduanya, bila itu lulus, dia dibolehkan untuk dinas keluar, menagih uang, jalin komunikasi dengan pelanggan, ya. Dan kemudian jabatan ketiga itu adalah duduk sebagai cangkui. Cangkui itu menjaga laci, ya. Jadi memegang kasir atau kasir, ya. Jadi memegang seluruh keuangan daripada bankir tersebut. Dia harus mencatat secara teliti. Nah, Hu Xie dia itu setelah di sana dia selama berbulan-bulan dia bahkan tidak mau keluar kemana-mana, dia hanya bekerja karena di tempat tersebut memiliki faktor keamanan yang sangat tinggi, tidak boleh sembarang orang keluar masuk, begitu masuk dia tidak boleh keluar lagi. Dan kalaupun keluar dia harus diperiksa seluruh tubuhnya. Namun Hu Xie dia sangat tekun belajar. Di sana dia itu tekun betul-betul belajar dengan teliti. Lalu bosnya menilai ini sudah cukup baik dan diberikan
kesempatan untuk dinas keluar. Nah, Hussein senang ya dinas keluar dan dia jalani juga semua itu. Setelah beberapa tahun, bosnya kemudian ingin menjadikan dia sebagai pemegang kasir. Namun Hussein menolak. Dia bilang, saya lebih senang untuk dinas luar karena dinas luar itu saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan saya banyak mendapat ilmu. Nah, majikannya Marga Yi ini dia tidak punya anak, ya tidak punya keturunan. Dia sangat suka dengan Hussein. Bermaksud untuk mewariskan usaha ini kepada Hussein. Dia menguji Hussein selama 8 kali dia menjatuhkan uang di lantai. Ketika Hussein menemukan uang itu, dikembalikan kepada majikannya. Satu pun tidak dicuri atau disimpan untuk miliknya sendiri. Satu pun tidak. Dan ketika majikannya menerima uang kembalian dari Hussein, majikannya diam saja, tidak bilang apa-apa. Sampai kemudian ketika majikannya saat mau meninggal, dia baru mengatakan kepada Hussein bahwa dia telah menguji Hussein selama 8 kali. Bagaimana kejujuran dia, ya, sengaja menjatuhkan uang di lantai. Dan 8 kali itu Hussein semuanya lulus, ya, tidak mengecewakan dirinya. Dan dia adalah orang yang bisa diandalkan untuk diwariskan usahanya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman, dari kisahnya Hussein kita melihat bahwa perjalanan hidup seseorang itu memiliki jenjang dan proses. Proses itu harus kita lewati satu persatu. Tidak bisa kita terburu-buru dan ingin cepat berhasil. Dan itu semuanya sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan kita. Ya, di saat kecil Hussein ini mendapatkan seorang Kuijin, ya, Kuijin, yaitu orang yang bersedia membantu dirinya. Namun Kuijin itu dia peroleh bukan karena secara cuma-cuma, tetapi dia meluluskan sebuah ujian. Dia lulus dengan sebuah ujian, yaitu kejujurannya, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Apabila hari itu dia mengambil barang itu dan barang uang yang tertinggal oleh Jiang Laopan tersebut, maka dia akan kehilangan kesempatan menjadi seorang Hussein yang kita kenal sekarang. Nah, setelah dia lulus dengan kejujurannya dan dia dinilai baik oleh Jiang Laopan menilai karakternya yang baik itu, berarti saat itu pintu rezekinya terbuka satu buah. Namun itu belum masih sebuah jalan yang sangat berliku dan panjang. Dia masih memasuki sebuah ruangan sebagai seorang pembantu dari toko penjual barang kebutuhan sehari-hari. Lalu ujian yang kedua adalah dia bekerja dengan rajin, jujur, tidak milih-milih pekerjaan, dan kemudian dia dengan hati yang tulus tanpa pamrih, dia merawat seorang yang sakit, yaitu Jin Laopan. Karena ketulusannya merawat Jin Laopan itu, pintu keduanya terbuka.
sehingga dia masuk ke dunia yang lebih luas, ke tugas yang lebih besar sebagai seorang pegawai di usaha pertukaran uang kertas dengan uang logam. Dan itu masih usaha yang tidak terlalu besar. Nah, dia lulus lagi ujian ketika dia meningkatkan keterampilannya sendiri, ya. Jadi selain kita memiliki karakter yang baik, kita juga harus punya keterampilan yang baik. Ya. Pada tingkat dasar kita mungkin hanya butuh karakter pribadi yang baik. Tetapi semakin meningkat kita harus punya keterampilan yang sepadan dengan tanggung jawab kita. Nah, dia berlatih cara berhitung yang cepat, kemudian dia melatih tulisannya yang baik, dan dia memang dia punya bakat komunikasi orang yang sangat baik. Kemudian dia ditaksir atau disukai oleh Yu Laopan yang merupakan bankir. Ya. Jadi pintu kita di dalam usaha itu terbuka satu demi satu. Nah, tidak sekaligus kita diberi lompatan jauh ke depan, tidak ada. Minimal di dalam moralitas Lusang ini tidak seperti itu. Kita harus jalan menapaki satu persatu, dan itulah jalan yang nyata, yang merupakan pondasi yang kuat. Seperti kita membangun bangunan, kita mulai dari pondasi yang benar dan kuat, lalu naik ke lantai 1, baru 2, 3, dan 4. Jadi Lusang tidak mengajarkan kita bangun pondasi terus lompat ke lantai 5. Tidak akan seperti itu, karena hal itu merupakan hal yang sangat beresiko. Nah, jadi kemudian usia ini banyak pengusaha yang kaya dan berhasil, tetapi nama mereka tidak dicatat di dalam sejarah. Usia ini namanya dicatat di dalam sejarah sebagai seorang rusang yang mulia, yang terhormat. Karena apa? Karena dia berkontribusi kepada negaranya dan kepada rakyatnya. Dia tidak hanya sukses bagi dirinya atau keluarganya, tetapi dia juga berkontribusi kepada rakyat dan bangsa serta negaranya. Nah, beberapa catatan penting ya, bahwa ibunya sangat berperan di dalam mendidik Husseini sebagai anak yang bermoral baik. Jadi berbanggalah para ibu-ibu ya, dan tentu harus hati-hati di dalam mendidik anak-anaknya ya, supaya kelak menjadi orang yang jujur, yang berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara. Lalu dia harus jujur ya, kita sebagai seorang rusang ya, pengusaha kita harus memiliki modal kejujuran. Kita harus tulus ya, jangan licik. Kita suka membantu. Jangan menipu, jangan mengambil barang yang bukan milik diri sendiri. Barang milik orang lain harus dikembalikan. Berhutang harus dikembalikan. Jangan berhutang lalu lupa dan tidak mau dikembalikan. Itu reputasinya akan hilang dan integritasnya juga hilang, dia tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, seorang pengusaha rusang harus dapat dipercaya. Rajin belajar, rajin bekerja, tidak pilih pekerjaan, ya. Kemudian pandai bergaul, menjaga reputasi dengan baik. Ya. Jadi berbaktilah pada orang tua. Ya. Sehingga dengan syarat-syarat seperti itu, kita akan dibukakan pintu kita di dalam proses kehidupan kita
untuk bertemu dengan para pemilik modal ataupun para orang-orang baik yang akan memberikan bantuan kepada kita. Karena Ruchiao mengajarkan bahwa hidup ini adalah milik bersama dan kita itu tidak dapat hidup sendirian, melainkan kita harus bekerja bersama-sama. Lalu kita harus konsisten dan selalu berpegang teguh di dalam kebenaran. Ketika mengalami kesulitan, jangan banyak mengeluh. Tidak perlu terlalu banyak mengeluh, karena kesulitan itu harus kita pandang sebagai sebuah latihan, ya, latihan untuk menjadikan kuat. Orang yang sukses itu tidak pernah tidak mengalami kesulitan. Semua orang mengalami kesulitan, dan kesulitan itu adalah dipandang sebagai sebuah latihan, sebagai sebuah ujian. Bila kita lulus dari kesulitan itu, maka kita akan naik tingkat. Ya, ibarat kita sekolah, ya, setiap semester kita akan diberi ujian yang sulit-sulit. Begitu kita lulus dari ujian itu, maka kita naik ke kelas di atasnya. Jadi banyak berlatih dan banyak dengan berbagai kesulitan, berlatih dengan berbagai kesulitan, kita akan menjadi semakin kuat. Dan di dalam Taxie dikatakan, ya, belajar dan selalu dilatih adalah hal yang menyenangkan. Kemudian seorang yang bodoh sekalipun, ya, di dalam Run dikatakan, dia dapat menjadi orang yang punya kepandaian tertentu, asalkan dia mau berlatih. Bila orang lain mampu melakukan 1 kali, diri sendiri harus mampu berlatih 100 kali. Bila orang lain mampu melakukan 10 kali, maka diri sendiri harus berlatih sampai 1000 kali. Meskipun diri kita bodoh, tetapi kita akan mendapat pencerahan dengan cara seperti itu. Ya. 人能一知几百知，人能四知几千知。Ya. 虽愚必明. Itulah teman-teman. Jadi sesi ini sampai di sini dulu. Nanti sesi berikutnya kita akan melanjutkan cerita daripada Hu Xieyan ini. Bagaimana dia itu naik semakin tinggi, kemudian dia juga kemudian jatuh. Di akhir hidupnya dia itu bahkan disita semua hartanya dan dia kehilangan harta-harta yang dia kumpulkan selama ini. Yang tertinggal sampai sekarang, ya, sampai sekarang itu adalah sebuah toko yang tadi saya sebutkan tuh, yaitu toko Qing Yu Tang, toko obat. Itu sampai dirawat sampai sekarang di kota Hangzhou. Bila kita ada yang ke Hangzhou, bisa mengunjungi toko itu. Itulah satu-satunya, bukan satu-satunya ya. Jadi rumahnya masih dirawat dengan baik. Jadi itulah kenang-kenangan daripada Hu Xietang, Hu Xieyuan yang dicintai rakyat ternyata karena jasa-jasa beliau tersebut. Mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan bila ada yang ingin menambahkan, menanggapi, ataupun ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Sik. Sebelumnya kita buka kamera yuk, on cam yuk. Kita foto dulu. Yuk, semua yuk. Yuk, semua yuk. Biar kelihatan wajahnya. Oke. Ini Chang Lao buka dulu.
si Shuling juga, ada Adi Kamra, Pak Yudani, Pak Gunawan, Nyoman Hartati, Simon Wiju, ini saya nggak tahu nama Mandarin siapa. Harisu, nggak apa-apa ya. Kalau memang di bawahnya mungkin ada yang masih pakai baju nggak rapi atau daster, nggak apa-apa. Kita cuma foto leher ke atas saja. Nggak harus satu badan, tenang aja. Ya, jadi kelihatan kepala sudah cukup. Oke, ready ya. Saya ambil. Nggak bisa buka. Oke, sebentar ya. Nggak ada di sini, nggak ada larangan di sini, bisa. Oke, saya foto dulu untuk slide ini. Siap? Senyum ya. 1, 2. Kita 1, 2. Areas, ini saya ambil yang pertama dulu. Saya ambil kedua ya. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sesi foto sudah selesai. Ya, terima kasih Jioseng Foni yang sudah mengabadikan peserta pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau komentar apa yang tadi telah dijabarkan oleh Jese Johan Ajuan. Mana ya filenya? Silakan Pak Chandra ya. Phone, unmute phone, Oh iya, lupa. Pak Chandra. Sebentar. Oke, semuanya sudah bisa Anda. Besok bilang gitu. Chen, yuk itu silakan. Jadi gini, ini Wu Xieyan itu ada filmnya. Jadi filmnya itu 40 seri ya. Terus yang di dalam film itu ada yang memberikan narasi itu adalah Chen Xiqiang Jiaoshou yang dari Taiwan. Itu sangat bagus. Terus selain itu ada bukunya, kita juga boleh membaca. Di samping kita mendengarkan pemaparan dari Jesse Johan yang luar biasa. Jadi Hu Xieyan itu dari awal itu orang susah, tapi akhirnya menjadi Hong Ting Shangren. Jadi sebenarnya yang menarik itu adalah proses ya. Kalau saya lihat proses dia bagaimana menapaki kehidupannya satu jenjang demi satu jenjang yang sudah dijelaskan oleh Johan dengan sangat baik. Cuman rasanya agak sedikit sayang mungkin webinar kali ini peminatnya yang berjodoh sedikit. Ya mungkin untuk menerima ilmu yang luar biasa ini memang orang-orang pilihan ya, Johan ya. Jadi ini tidak semua orang, tapi sebagai orang Tionghoa ada baiknya untuk bisa dapat mempelajari tentang kisah Hu Xieyan ini lebih dalam. Karena dia termasuk yang masih bisa kita lacak karena dari dinasti Qing. Jadi dari orang yang susah lalu menjadi orang kaya itu seperti Johan bilang itu bukan nasib, tapi dia ada jenjang, ada ujian yang dia lakukan sehingga baru dia bisa. Jadi saya secara pribadi sangat berterima kasih dan mengapresiasi untuk Johan yang membawakan topik ini sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Dan ini terutama kaum-kaum muda ya, usia para rohaniwan dan para guru-guru agar orang-orang anak muda Tionghoa itu bisa mengetahui dan mempelajari
ini apa tentang Hussein. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Share. Pak Chandra, mungkin bisa info itu filmnya di mana sehingga bisa ditonton Bisa lihat di Youku dan YouTube. di YouTube ya. Judulnya? YouTube Hussein, Oh ya, ya. Nanti kita cari. Sesuai dengan judul seminar. Iya, terima kasih Pak Chandra. Si Ajuan mungkin mau nanggapin. Ya lanjut aja dulu mungkin yang lain. Iya, Terima silahkan. kasih. Yang lain, biar sekalian nanggapinnya. Teman-teman, ya, Witek Tung Tien, selamat malam. yang yuk itu. Silahkan. Gini, bukan hanya sebagai pengusaha seperti contoh tadi, tetapi di semua bidang kalau mulainya nol dan rajin untuk belajar dan berlatih, pasti sampai di puncak. Karena kita selalu belajar, berlatih, dan tidak pernah puas dengan yang kita peroleh ilmu tersebut. Terus kita cari terus, akhirnya bisa mendapatkan katakan jabatan yang tertinggi, ilmu yang didapat luas. Gitu. Jadi benar sih belajar dan dilatih. Kalau hanya belajar saja percuma. Itu pendapat saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Cang Lau Liang Kaspe. Biasanya orang itu kalau suruh mengulang ya, melatih itu banyak yang males ya. Ternyata berlatih itu manfaatnya sungguh-sungguh besar. Silahkan yang lain. Selamat malam, Mensur Lucia. Iya, Onse Andi Wiranata, silahkan. Selamat malam semuanya. Saya di sini saya mau mengingatkan teman-teman setelah kita punya pertemuan yang ke-12 yang menghadiri kita punya acara selama 9 kali kita akan diberikan sertifikat. Itu saja dari saya. Jadi setiap absensi akan kita catat. Oke, terima kasih. Itu saya mengingatkan kembali supaya bisa hadir dan ajak teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Onse Andi Wiranata. Ya, semoga teman-teman selalu mengikuti ya. Kita anggap kita ini malam mingguan lah di sini ya. Malam mingguan untuk kita kumpul bersama, belajar bersama. Akan banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan ya. Dengan narasumber yang bervariasi ya, dengan kepandaiannya masing-masing akan menambah pengetahuan kita. Kita punya waktu seajuan, kita punya waktu sampai pukul 21. Ya. Cukup nggak sih? Tinggal 17 menit. Cukup Oke, sekali. berarti lanjut ya. Saya kembalikan waktunya ke Siese Johan. Silahkan Siese. Mungkin Koyudani ini, Koyudani ilmunya jangan disimpan aja Koyudani. Silakan nambahkan Koyudani. Wah, maaf. Saya nggak menguasai ini. Apa aja ya. Jin Yudani akan jadi narasumber beberapa minggu yang akan datang, Siese. Oh iya. Ya, Tentang Pakso atau dengan apa? materi yang lain. Oh iya. Ya, nanti kita jadwalkan. Pak Simon, ini Pak Simon ini orang Mungkin yang senior. Jin Chandra Wijaya Banyak tolong ilmu. ini mic-nya ditutup biar enggak. Ya, mic-nya belum ditutup. Gimana Pak Simon? Pak Simon, ini senior kita ini yang luar biasa.
suka belajar. Pak Simon? Ya, kembali ke Siase Acuan. Tadi ada yang Ya. mau dilanjut, Siase, silahkan. Nah, itu ada closing statement, ya. Boleh yang lain dulu, siapa yang mau nyambung, silakan. Saya beri Bakso kesempatan. Acuan, saya mau tanya. Ya, silahkan. Jioseng Eko ya. Iya, dari tadi yang diutarakan sama Bakso Acuan tuh, itu ada campur tangan dari Mia nggak? Campur tangan dari siapa? Oh, Johnson Eko? Mia, Oh, kehidupan Ming, yang Ming. yang Ya, dikasih sama nasib, Jien. nasib, Mingin. Iya. Ya, baik. Ini mungkin Pak Chandra ini bisa bantu jawab nih. Pak Chandra. Gimana Pak Chandra? Perjalanan hidup Busia ini dipengaruhi oleh nasibnya yang sudah digariskan Tien. Ya, Pak Chandra masih di tempat mungkin ya. Baik, ya. Jadi nah ini kebetulan saya ada siapkan satu closing statement ya. Namun nanti kalau ada yang masih mau nambahkan bisa silakan. Nah ini pas dengan apa yang ditanyakan oleh Johnson Eko. Iya. Nah, jadi di dalam Wujiao ya, Nabi Kongce, nasib itu, Ming itu harus diartikan sebagai ini, Johnson Eko. Ini garis yang tulisan paling atas nih. Kita Nabi Kongce mengajarkan kita bila ingin mengharapkan bantuan dari Tuhan, bila nasib kita ingin terwujud, maka kita pertama harus membantu diri kita terlebih dahulu. Itu Mandarinnya Zhu Tianzhu. Ya. Kita ingin ke suatu tempat, kemudian saya berdoa, Tuhan berikanlah saya supaya saya bisa sampai ke tempat tujuan ini. Tetapi kita tidak mulai melangkah. Kita tidak mulai berusaha mencari kendaraan ataupun apa. Apakah kita akan sampai di tempat yang kita inginkan itu dengan berdoa saja? Atau nasib, mengandalkan nasib yang sudah dibacakan oleh para peramal? Tentu tidak. Kita harus zhu tianzhu, bantu diri sendiri, Tuhan akan membantu kamu. Kita ingin, seorang petani ingin panennya berlimpah, maka dia harus membantu dirinya sendiri. Dia harus mulai membajak sawahnya, menyemai padi, benih-benih padi, ya, kemudian menyiraminya, kemudian setiap waktu dia harus mengamati apakah ada hama wereng yang mengganggu padinya. Dia juga harus selalu di situ dia pasang itu namanya tali-talian atau orang-orangan untuk menghalau burung-burung pipit memakan padinya. Jadi itu semua harus dia lakukan. Baru nanti tugasnya Tuhan adalah memberikan hujan, memberikan sinar matahari, memberikan angin, memberikan siang dan malam, lalu
padi yang kita tanam itu akan tumbuh dan di waktunya dia akan dapat dipanen. Jadi ada sebuah cerita ya, yang cerita siapa itu? Nan Hoi Jin di dalam bukunya, dia mengatakan ada seorang teman dari Nan Hoi Jin itu. Dia itu memiliki face yang sangat baik ya. Dari mensiangnya itu dia sangat baik. Kalau orang melihat mensiangnya saja, udah pasti yakin kalau ini akan menjadi orang yang sukses, punya kekayaan dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Orang ini ternyata menyia-nyiakan talentanya. Dan setelah sekian tahun Nan Hoi Jin bertemu kembali dengannya, ternyata orang ini rusak. Wajahnya rusak, dia kena sejenis penyakit. Ya. Ternyata orang ini dia tidak menjalani hidupnya dengan benar, dan nasib baik yang diturunkan Tuhan kepada dirinya sia-sia karena dia tidak menjalaninya dengan baik, sehingga rusak, wajahnya pun rusak, kehidupannya pun rusak. Jadi kata kunci yang diajarkan Nabi Kongzi adalah Ziju Tianju. Apabila kita membantu diri kita, maka Tuhan akan membantu kita. Ya, sekarang ini banyak beredar video YouTube ya, itu rekaman orang yang cacat tubuhnya, tetapi dia dapat menjadi orang yang terkenal dan dia melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan orang lain ataupun sedapat mungkin dia kerjakan sendiri. Nah, sementara orang yang tubuhnya sehat semuanya, dia mengemis di pinggir jalan atau melakukan pekerjaan menipu, kejahatan, kriminal, dan lainnya. Jadi nasib itu kita tentu boleh berdoa dan berharap. Namun kata kuncinya adalah ini, Joseneko dan teman-teman, kita harus membantu diri kita sendiri supaya Tuhan dapat membantu kita. Ya, cerita yang paling ilustratif itu adalah seorang yang kebanjiran rumahnya, lalu dia naik sampai ke atap, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantulah aku supaya selamat. Lalu kemudian setelah sekian lama ada sebuah perahu lewat dari tempat dia dan perahu itu sudah penuh dan kelihatannya jelek perahunya, ya. Dia menolak untuk ikut dengan perahu tersebut. Lalu yang berikutnya datang sebuah balok kayu melewati dirinya. Dia merasa itu bukan bantuan yang dikirim oleh Tuhan. Karena dia beranggapan Tuhan akan membantunya dengan mengirim sebuah kapal yang lebih besar untuk membantu dirinya. Dan berkali-kali dia dilewati oleh sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya, tetapi dia tidak meraih kesempatan itu. Akhirnya Tuhan pun tidak bisa membantunya lagi, ya, karena sudah banyak mengirim bantuan, tetapi dia tidak membantu dirinya sendiri. Jadi jangan salahkan nasib kalau sudah seperti itu. Lalu kita harus zhijiang pusik, ya, harus menjadikan diri kita kuat, membina diri kita, berlatih diri kita, tidak berhenti-henti. Zhijiang pusik ini adalah sebuah kalimat dari I Ching, yaitu Qian Gua. Qian Gua di tuan ce-nya yaitu Qian Xing Jian,
君子以自强不息. Ya. Langit menjalankan tugasnya, memberi kehidupan kepada semua makhluk. Namun diri kita harus tidak berhenti-hentinya. Ya. Seorang cincu, seorang susilawan harus tidak berhenti-hentinya membina diri dan menjadikan dirinya kuat. Hanya dengan diri yang kuat kita dapat memikul beban tanggung jawab yang besar. Bila diri kita tidak kuat, kita tidak akan dapat memikul tanggung jawab yang besar. Sama artinya kita tidak menambah kemampuan kita, namun kita berharap akan menjadi seorang direktur, padahal kemampuan seorang staf saja kita belum memiliki. Kemampuan seorang marketing aja kita tidak tahu apa-apa. Bagaimana kita bisa menjadi direktur yang membawai begitu banyak divisi. Jadi diri kita harus meningkatkan kemampuan kita. Sama halnya tadi cerita Hussein. Hussein itu bila dia tidak memiliki keterampilan berhitung yang demikian cepat dan tepat itu tanpa kesalahan, dia tidak akan dipilih atau diajak oleh majikan Yi Laopan tersebut yang seorang bankir. Ya, bagaimana seorang bankir bisa mengajak seseorang yang tidak punya kemampuan apa-apa untuk menjadi stafnya? Dia harus menilai orang ini punya kemampuan berhitung yang baik, tulisannya bagus, komunikasinya bagus, dan dia itu terutamanya harus jujur, bisa dipercaya, rajin bekerja, tidak malas-malasan. Jadi semua harus bergantung kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Maka Nabi Kongce mengatakan, aku tidak menyesali orang tidak mengenal diriku, namun yang harus kusesali adalah apabila diriku tidak mengenal orang lain. Jadi apabila orang tidak mengenal diri kita, berarti memang kita belum punya kemampuan yang cukup untuk dikenal orang. Ya. Ketika kita mempunyai kemampuan yang cukup untuk dikenal orang atau kita punya nilai jual yang cukup baik, maka kita akan dicari orang biarpun sampai ke dalam hutan ataupun di ujung dunia. Lalu kita juga harus menjalani kebajikan itu, memiliki te sing, ya. Te sing, te itu ada di dalam diri hati kita, yaitu nilai-nilai kebajikan, dan itu harus dijalankan, harus ada singnya, ya. Menjalankan kebajikan. Kebajikan saja tanpa dijalankan itu tidak menghasilkan apa-apa. Hanya kebajikan yang dijalankan itulah yang kemudian akan melalui proses demi proses dan akan membuahkan hasil yang sesuai dengan tesing kita. Kita harus meningkatkan kemampuan dan skill kita. Kemudian Zheng Zhihui, meningkatkan kebijaksanaan dan pola berpikir kita. Ya, pola berpikir itu harus benar. Ya, sering kita melihat orang-orang cara berpikirnya terbalik-balik, dan itu bisa menyesatkan. Ya. Lalu setiap saat kita harus kaisan. Nah, orang Jepang ini mengambil istilah kaisan ini menjadi kaisen. Ya, kaisan. Yaitu setiap saat memperbaiki diri, introspeksi diri, memperbaiki kesalahan. Dengan demikian kita dapat maju terus dan meningkat setiap saat. Cara-cara seperti ini yang akan memberikan kita kemampuan untuk Feng Xiong Hua Ji, bila kita menemukan
bencana, kita dapat merubahnya menjadi berkah. Ya. Mengatasi bahaya menjadi aman. Bahaya sering datang di sekitar kita. Kita harus punya pengetahuan yang cukup untuk menghindarinya dan kemudian mengubahnya menjadi hal yang aman atau tidak membahayakan. Ya. Jadi ini bila kita ingin mencapai suatu hasil, maka kita harus membantu diri kita sendiri. Maka Tuhan akan membantu kita. Kita harus meningkatkan kemampuan kita setiap saat. Dengan memiliki kemampuan, kita barulah dapat diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, ini ada tips ya. Ada tips untuk bagaimana kita berdoa. Ya, kita selalu berdoa kepada Senming, kepada Tien, Tuhan, agar kita itu diberi rezeki, kesehatan, panjang usia, mendapatkan anak yang baik, dan sebagainya. Dan ketika kita berdoa kepada Dewa Rezeki, ya Chaisen, maka Chaisen itu punya 3 hadiah yang bisa dibagikan kepada setiap orang. Apa hadiah itu? Pertama, Pu, harta. Kedua, Lu, kemuliaan. Ketiga, So, panjang usia. Jadi ketika kita berdoa kepada Chaisen, ya Dewa Rezeki, mungkin kita tidak dapat ketiga-tiganya, mungkin kita dapat harta saja, atau kita tidak dapat harta tetapi kita dapat kemuliaan, ya. Hidup kita terpandang, terhormat, dihormati, memiliki anak cucu yang baik, memiliki anak cucu yang berbakti, itu Lu, kemuliaan. Meskipun nggak punya harta, itu sudah adalah berkah. Atau kita tidak punya harta atau kemuliaan, tetapi kita panjang usia, itu juga berkah. Ya, jadi salah satu dari harta, kemuliaan atau panjang usia itu adalah berkah yang diberikan Dewa Rezeki. Tidak harus harta, ya. Nah, jadi kita harus bersyukur apabila kita mendapat salah satu dari ketiganya. Karena setiap orang kita itu ibarat sebuah wadah. Apa yang dapat kita peroleh itu sesuai dengan kapasitas wadah kita. Kalau wadah kita itu seperti aqua cup yang 250 mili, ya segitu aja yang kita dapat. Ya, kecuali kita menambah lagi aqua cup kita itu, atau kita selalu mengisi ulang. Ya. Kita dapat 250, kita habiskan dulu, lalu kita cari lagi, penuh lagi, kita bagikan lagi ke orang lain, dan berulang-ulang. Apabila kita tidak berbagi, maka hanya segitu aja yang kita bisa dapat. Ada yang lebih besar lagi, ya 1,5 liter, ataupun 200 liter, dan seterusnya. Jadi kita masing-masing itu punya kemampuan di dalam menerima rezeki dari Chaisen, tergantung kapasitas yang kita miliki. Nah, kapasitas itu bisa kita tingkatkan dengan membina diri terus-menerus. Namun Dewa Rezeki paling benci 5 jenis orang. Ya. Pertama, orang yang hanya mau keuntungan semata. Jadi dia kerja hanya demi keuntungan. Kalau nggak ada untung, dia nggak mau kerja. Ini Dewa Rezeki tidak akan memberi dia rezeki. Yang kedua, orang yang tidak berbakti, tidak punya belas kasihan, dan tidak ada kebenaran keadilannya. Ini Dewa Rezeki juga akan menjauhinya. Ya, biarpun dia doa sampai setengah jungkil balik,
dewa rezeki tidak akan menghampirinya. Lalu orang yang malas bekerja dan bergantung pada orang lain, ini dewa rezeki juga akan menjauhi orang ini. Orang yang dia itu suka membuli orang yang lemah, ini dewa rezeki juga tidak suka sama orang ini, tidak akan diberi rezeki. Dan orang yang tidak punya ketulusan dan kejujuran, dewa rezeki juga akan menjauhinya. Jadi kalau kita minta rezeki sama dewa rezeki, maka jangan menjadi salah satu dari 5 orang ini, yaitu 1, bekerja hanya untuk keuntungan semata, tanpa keuntungan nggak mau kerja, tidak berbakti, tidak ada belas kasihan, tidak ada kebenaran. Suka bergantung pada orang lain, malas bekerja. Suka bully orang lemah, tidak punya ketulusan dan kejujuran. 5 jenis orang ini tidak akan diberi rezeki oleh dewa rezeki. Ya, inilah mungkin sampai di sini dulu, teman-teman. Uraian dari saya. Saya kembalikan kepada ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau sedikit aja. Silahkan. Kemarin waktu hari Kamis saya ikut webinar Zoom-nya AII itu tentang pace ya. Nah, kesimpulannya aja dia bilang nasib itu yang berdasarkan pace itu cuma 60%. Jadi 40% itu tergantung kitanya gitu loh. Tadi itu cecu itu. Jadi bisa dirubah sesuai dengan kemampuan kita mau berusaha untuk memperbaiki diri, belajar, dan sikap yang tadi tersing, cocok sekali ini dengan yang kemarin tuh saya ikutin. Ya, itu aja sih maksudnya yang saya sampaikan. Jadi nasib bisa dirubah. Kalau Ming itu takdir nggak bisa dirubah. Yang lahir jadi laki atau jadi perempuan kan nggak bisa dirubah. Yun itu yang nasib ya bisa dirubah dengan itu tadi, dengan secu tadi. Ya itulah kira-kira yang bisa saya tambahin sedikit saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Dani. Ya, malam hari ini kita banyak tambah pengetahuan ya, sungguh luar biasa. Semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Banyak tadi ayat-ayat yang menjadi petunjuk bagi hidup kita. Di antaranya belajar, tidak hanya belajar tetapi selalu dilatih ya. Bagaimana kita mau maju dengan harus menolong diri kita sendiri. Itulah yang menjadi petunjuk kita ya pada malam hari ini. Jadi jangan segan-segan untuk belajar dan jangan segan-segan mengikuti acara webinar setiap hari Sabtu. Minggu pada bulan ini sudah terjadwal 3 narasumber ya. Semoga semua bisa memberikan yang baik-baik untuk kita. Baiklah, Tojin semua, Jesse Johan Ajuan, terima kasih. Beliau ini adalah Ketua Umum Parakin yang baru. Setelah Ketua Umum kita yang lama, Jesse Lim Lianggi Usman Arif berpulang. Ya. Terima kasih kepada para rohaniwan dan terima kasih kepada semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami tunggu kembali Sabtu yang akan datang pukul 7.30. Selalu ikutin berita dari kami. Terima kasih. Semoga lusuh ya kita mendapatkan berkah ketiganya moga-moga ya. Terima kasih semua. Semoga sehat. Weite Tongtien.
Ya, malam ya, malam Wan An. Semua terima kasih. Saya close ya. Ya,